Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu Lia. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, silakan duduk Bu. Terima kasih Bu. Kalau Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, kita masih senantiasa diberikan kesehatan ya Bu ya. Iya Bu. Nah, jadi hari ini ya, terima kasih atas kedatangan Bu Lia sudah menemui saya. Berarti Bu Lia ingat ya, hari ini jadwalnya Bu Lia melaksanakan supervisi akademik. Benar Bu. Benar ya Bu ya? Ya, di kelas 9 Bu. Oh ya, di kelas 9. Baik. Nah, jadi Bu, sesuai dengan rapat yang sudah kita bahas kemarin ya Bu ya, sebelum Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini melaksanakan supervisi akademik, kita akan melakukan beberapa tahap supervisi akademik ya. Nah, jadi ada 3 kan Bu ya? Nah, untuk pagi ini kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan pra-observasi ya Bu ya. Nah, sudah siap Bu hari ini? Ya, itu selalu siap. Kalau udah Lia nih, mantap ya, selalu siap sedia, gitu ya Bu ya. Nah, jadi udah Lia, apa ya tujuan pertemuan di kegiatan pra-observasi ini menurut Bu Lia? Nah, tujuan saya ini Bu ingin memastikan bahwa nanti pembelajaran saya di kelas sudah menerapkan prinsip pembelajaran mendalam dan pengalaman belajar pembelajaran mendalam. Iya, bagus sekali itu Bu, sesuai dengan yang namanya kurikulum yang sekarang ya. Nah, kurikulumnya kan masih kurikulum merdeka ya Bu, tapi harus terintegrasi dengan pembelajaran mendalam. Benar sekali ya Bu ya. Iya, nah itu ya Bu. Jadi menarik sekali pembelajaran yang akan Bu Lia lakukan pada pagi hari ini, nanti setelah ini ya Bu ya. Kemudian kalau boleh saya tahu nih Bu, apa ya topik pembelajaran Ibu dan tujuan pembelajarannya? Nah, saya hari ini akan membahas tentang bioteknologi konvensional Bu. Oh iya Nah, nanti ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama nanti murid diharapkan dapat menjelaskan prinsip bioteknologi konvensional dan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape singkong. Nanti rencananya mereka akan membuat tape singkong. Kemudian yang kedua, murid juga dapat merancang dan mendemonstrasikan bagaimana sih langkah kerja dalam pembuatan tape singkong. Kemudian yang ketiga, mereka dapat menganalisis nih faktor apa saja sih yang mempengaruhi kegagalan maupun keberhasilan dalam pembuatan tape singkong. Jadi nanti diharapkan dari tahap memahami, mengaplikasi dan merefleksi itu muncul dari kegiatan pembelajaran. Iya, kalau saya pahami yang dia sampaikan tentang tujuan pembelajarannya ini, menurut saya ini sangat menarik Bu ya. Nah, di situ sudah mulai tergambar yang namanya adanya pengalaman pembelajaran mendalam ya Bu. Nah, dengan tujuan yang sudah sangat bagus ini ya Bu, sudah berjenjang gitu kan. Lalu bagaimana sih strategi atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini Bu? Nah, saya nanti rencananya akan menggunakan model pembelajaran project based learning Bu. Dan nanti saya akan memperlihatkan video, kebetulan saya itu pernah membuat yogurt, kemudian segala tape dan tempe. Nah, video nanti saya perlihatkan ke siswa. Jadi nanti memastikan rasa ingin tahu siswa loh. Untuk apa sih produk-produk tersebut dibuat? Nah, nanti setelah melihat video, nanti mereka secara berkelompok Bu, nanti akan berdiskusi nih, menjelaskan prinsip dasar dalam pembuatan fermentasi tape. Kemudian setelah itu mereka juga merancang nih bagaimana sih langkah kerja dalam membuat tape tadi Bu ya. Setelah itu menentukan alat dan bahannya, kemudian mereka baru praktik membuat tape dan nanti dipresentasikan, dibuat laporan baik dalam bentuk video ataupun infografis lainnya. Boleh di YouTube, di TikTok ataupun diposting di Instagram mereka. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya ya Bu ya. Kalau saya perhatikan ya, tadi yang Ibu jelaskan itu ya, ternyata nanti murid-muridnya ini sudah ada yang namanya pengalaman belajar. Tadi saya menyimak ada yang menjelaskan ya Bu ya. Kemudian ada juga merancang, kemudian juga mereka akan ada mendukung pembelajaran Ibu. Nah, saya menyiapkan video pembelajaran tadi Bu, video bagi pembuatan tape, pembuatan tempe maupun pembuatan yogurt ya Bu ya.
Tapi Iya. nanti karena kita kan berbasis potensi lokal yang ada di Iya. tempat kita ini kan lebih banyak kafe ya Bu, singkong ya Bu ya. Iya. Jadi kemungkinan orientasi kegiatan pembelajaran itu mereka membuat proyek itu kafe Bu. Iya. Kemudian saya juga menyiapkan panduan proyek Bu, bagaimana sih cara membuat kafe singkong itu serta contoh kafe yang sudah gagal yang sudah jadi maupun yang gagal. Saya perlihatkan gambarnya. Jadi diharapkan nanti ketika siswa membuat proyek tadi mereka tahu bisa membedakan mana sih kafe yang gagal, kafe yang berhasil, sehingga nanti benar-benar Bagaimana cara Ibu Lia menilai ketercapaian tujuan setiap pembelajaran ini, Bu? Nah, yang pertama Bu, saya akan menggunakan rubrik diskusi Bu untuk melihat kemampuan siswa saat menjelaskan konsep. Kemudian ada rubrik penilaian proyek, kualitas proyek yang telah mereka buat. Kemudian pelaporan hasil penilaian laporan analisis dari hasil laporan mereka. Misalnya ketika mereka membuat video maupun membuat infografis lainnya itu saya nilai juga. Kalau saya pahami semuanya itu sudah sangat terstruktur loh Bu ya. Kemudian dari ketiga aktivitas tadi sudah ada menjelaskan, kemudian sudah ada merancang, kemudian juga sudah ada menganalisis gitu ya Bu. Kemudian adakah area spesifik yang ingin Ibu amati lebih dalam dari saya Bu? Ada Bu, saya rencananya fokus pada aktivitas murid saat mereka bekerja dalam kelompok, yaitu saat merancang langkah-langkah pembuatan kafe saat fase siklus ini ya Bu ya, siklus tahapan mengaplikasi Ya. apa bisa ya Bu ya? Bisa saja Bu dilakukan itu ya, tahapan aplikasi itu ketika merancang langkah-langkahnya gitu ya Bu ya. Nah, apakah nanti juga mereka akan membuat tape langsung Bu? Iya Bu, membuat kafe langsung. Baik Bu, saya pikir untuk percakapan observasi ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Nah, jadi nanti setelah ini kita langsung ke kelas 9 ya Bu? Ya, kelas 9. Nah, nanti kita langsung akan mengimplementasikan perencanaan yang sudah Ibu buat. Nah, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu ya. Nanti kegiatan pembelajaran saya nanti jam 11 Bu ya di kelas 9B. Oh iya, Nanti baik Bu. ketika semuanya sudah dipersiapkan kami akan mengkomunikasikan. Iya. Oke Bu, terima kasih Iya. Bu. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu. Ya, permisi Bu. Mari Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Selesai juga Bu. Ya. Wah, mau menyajikan minuman tapi minumannya lupa diambil ya Bu ya. Nggak apa-apa, jadi udah minum. Oh udah ya. Ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, siang hari ini ya Ibu Lia sudah menyelesaikan observasi di kelas tadi ya Bu ya. Ya, Nah, alhamdulillah, gimana udah lega ya Bu? ya, lega sekali. Saya merasa senang Bu sudah bisa mengimplementasikan pembelajaran mendalam biar terintegrasi dengan model pembelajaran PJBL. Ya, jadi saya ucapkan selamat ya Ibu Lia sudah menyelesaikan beberapa serangkaian supervisi akademik ya Bu. Di awal pagi tadi ada pra observasi, kemudian kita sudah observasi dan sekarang ini adalah di bagian akhirnya yaitu pasca observasi ya Bu. Nah, tadi saya sudah menyimak perasaan Ibu ketika sudah menyelesaikan pembelajaran. Boleh diulangi Bu, bagaimana perasaannya? Luar biasa Bu, saya merasa lega, merasa senang, merasa tertata Bu. Nanti kedepannya saya ingin bisa lebih menerapkan pembelajaran mendalam ini lebih konsisten Bu. Jadi tidak hanya saat di supervisi. Iya. Kemudian Bu, menurut Ibu nih, ya, apa yang paling berhasil dari aktivitas murid saat Ibu tadi menjelaskan konsep fermentasi, kemudian merancang langkah kerja pembuatan tape, kemudian menganalisis potensi kegagalan. Menurut Ibu, apa yang paling berhasil? Yang paling berhasil menurut saya itu Bu saat mereka beraktivitas menjelaskan konsep fermentasi, di mana ketika saya tanyakan sebagian besar siswa itu benar-benar paham Bu apa sih konsep fermentasi tadi. Nah,
tadi ya Bu, saya sempat melihat juga ya, Ya, sebagian besar kelompok itu kan antusias ya Bu ya. iya benar, Nah, luar biasa ya. antusias mereka. Jadi saya juga senang melihatnya gitu kan. Namun menurut Ibu, adakah kesulitan yang Ibu amati saat murid bekerja dalam kelompok Bu untuk merancang langkah kerja mereka tadi? Kalau tadi kan saya melihat mendekati ya Bu ya saat Iya. mereka diskusi, saat mereka merancang rencana langkah-langkah kerja pembuatan tabel, di Iya. mana mereka itu masih kesulitan mencari ide kreatif untuk merancang proyek yang akan mereka kerjakan. Jadi mencari ide-ide kreatif itu masih belum terbiasa. Nah, seperti itu ya Bu. Jadi saya tangkap adalah ide kreatif ya Bu ya. Ya. Nah, terkait tantangan tersebut ya Bu, Iya. apa ide kreatif dari Ibu Lia ya ke depannya nih agar proses perancangan proyek oleh siswa ini dapat bisa berjalan lebih lancar dan mandiri Bu? Iya. Nah, kalau ide kreatif yang muncul di benak saya ini Bu, saya ingin mengubah sesi perencanaan itu menjadi lebih interaktif Bu. Ya. Mungkin saya bisa menerapkan dialog walk kali Bu ya. Jadi setiap siswa itu bisa berjalan-jalan memperhatikan hasil kerja kelompok lainnya. Jadi semuanya aktif dan interaktif terhadap pembelajarannya. Gallery walk itu sangat menarik ya Bu ya. Iya. Jadi murid ini antusias gitu kan. Nah, jadi mereka itu bisa lebih aktif yang mengomentari tugas temannya seperti itu ya. Dan mendapatkan inspirasi lah Bu Iya. ya ketika ternyata di Banyak kelompok ya. ini banyak ada hal yang berbeda dari kelompok 1, kelompok 2 gitu. Iya. Baik. Tadi saya melihat Ibu sangat antusias ya dalam menerapkan pembelajaran berbasis proyek ya Bu ya. Nah, ini kan termasuk proyek juga. Kemudian yang ingin saya tanyakan, adakah dukungan atau mungkin pelatihan tertentu yang Ibu butuhkan Ibu untuk lebih mengasah keterampilan memfasilitasi model pembelajaran seperti ini? Baik, saya melihat Ibu sangat antusias ya dalam melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini ya Bu ya. Nah, adakah dukungan atau mungkin pelatihan tertentu yang Ibu butuhkan ya untuk supaya lebih mengasah keterampilan memfasilitasi model pembelajaran seperti ini Bu kepada anak-anak? Sejujurnya ada sih Bu. Saya merasa akan sangat terbantu nih Bu jika ada pelatihan tentang manajemen kelas nih Bu dalam pembelajaran berbasis proyek, terutama strategi dalam mengelola waktu dan dinamika kelompok agar semua murid itu benar-benar bisa aktif berkontribusi nih Bu dalam pembelajaran dalam diskusi kelompoknya. Nah, terkadang saya juga masih merasa kesulitan nih Bu memastikan apakah semua kelompok tadi bisa berjalan sesuai jadwal dan setiap anggota tadi bisa berpartisipasi secara merata. Iya. Nah, jadi ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Cukup ya. Cukup. Jadi sekarang saatnya saya akan memberikan umpan balik ya Bu. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lia ya. Jadi secara keseluruhan pembelajaran yang sudah Bu Lia lakukan itu sudah sangat baik Bu. Nah, jadi sesuai dengan fokus kita ya. Fokus kita tadi yaitu hasil pengamatan saya menunjukkan bahwa saat murid merancang langkah kerja, mereka itu sudah sangat kolaboratif ya, artinya mereka bergotong royong, kerjasama, sudah ada pembagian tugasnya Bu ya. Namun kalau saya perhatikan ya masih ada kelompok-kelompok itu yang masih ragu dia Bu. Nah, ragu-ragu dalam menentukan kemaran raginya tadi itu kan, kemudian berapa lama sih fermentasinya. Nah, anak-anak ini masih terlihat ragu gitu kan. Jadi Saya ingin mencobanya Bu ya. iya. Baik Bu, saya pikir cukup untuk Iya. pertemuan pasca observasi ya Bu ya. Nah, jadi terima kasih Bu Lia sudah berkontribusi dan sudah saling support ya untuk memajukan kualitas sekolah kita ya Bu ya. Nah, jadi untuk kedepannya mudah-mudahan dari kegiatan supervisi akademik ini dapat bermanfaat bagi Ibu juga kedepannya, bagi saya juga. Nah, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman bawah ya. Baik Bu Lia, sepertinya Bu Lia juga sudah lelah ya. Silahkan untuk melanjutkan istirahat ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya.